Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 kelas 287B akan membagikan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Hesti Aulia sebagai supervisor dan Saya Joko Wahyudi sebagai coach. Dan saya Muhammad Slamet Santoso sebagai Kusi. terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Pak Joko. Mohon maaf nih ganggu waktunya Bu Hesti. Oh tidak, saya ini kebetulan sedang ada waktu luang. Ada apa ya Pak Joko? Gini Bu Hesti, kemarin saya sudah janjian sama Pak San Iya. akan melakukan coaching hari ini. Ya. Nah, nanti saya minta Bu Hesti mensupervisi kita. Oh, Saya iya. sebagai coach dan Pak San sebagai coachingnya. Seperti Oh itu. iya. Ada persiapannya yang sudah dilakukan apa Pak Joko? Yang jelas persiapan yang pertama semangat Bu Hesti. Oh semangat ya. Itu sudah saya siapkan. Yang Ya. kedua waktu. Waktu. Nah, insya Allah sekarang antara saya dengan Pak San Mm-mm. sama-sama ada waktu luang. Oh baik. Dari persiapan tersebut, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Joko? Sebetulnya tiga-tiganya ingin saya kembangkan sih Bu Hesti. Yang pertama saya ingin mengembangkan kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, mungkin dari tiga itu ada yang mau difokuskan. Gitu. Yang saya Fokus kemana kira-kira? Ya, yang saya fokuskan untuk coaching hari ini adalah mendengarkan secara aktif. Oh baik Pak Joko. Jadi yang ingin ditingkatkan itu, yang akan difokuskan itu mendengarkan secara aktif. Ya. Betul. Mas. Menurut Pak Joko, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut? Dengan mendengarkan secara aktif, Ya. nanti diharapkan saya bisa larut dengan cerita yang disampaikan Pak San, sehingga saya ikut merasakan dan bisa mengetahui permasalahan yang ada dihadapi Pak San, dan nanti saya bisa memantik pertanyaan sehingga Pak San bisa menyelesaikan permasalahan itu. Baik Pak Joko. Pak Joko mungkin sudah tahu dalam suatu supervisi akademik itu ada lembar observasinya. Oh ya. Nah di situ ada pra supervisi, supervisi dan pasca supervisi, itu ya. Nah, ini masuk pada pra ya. Baik. Apakah bisa dilanjutkan langsung dengan Pak San atau nunggu waktu lagi Pak Joko? Sebentar lagi Oh, saya baik. mau panggil Pak San dulu. Oh, Ya. baik Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Berarti iya. Silakan duduk. Nggih, Pak. Aduh, Bagaimana kabarnya nih Pak San? alhamdulillah sehat Pak Joko. Aduh, luar biasa ini ketemu lagi ya Pak ya. Kayaknya lebih sehat dari kemarin ya Pak San ya. Berusaha lah Pak. Berusaha. Alhamdulillah ya, kita harus selalu bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Ini Pak San, kita kan sudah janjian kemarin. Iya ya. Pak, iya betul Pak. Kita akan melakukan coaching hari ini. Iya betul. Kebetulan ini Pak ada yang kepengen saya omongkan Iya. sama panjenengan nih, kok ada undangan tuh nih, wah cocok nih. ke saya. Kira-kira sekarang ini temanya apa nih yang mau diperbincangkan? Iya Pak, saya itu sedang ada permasalahan pada diri saya Pak. Intinya saya itu sepertinya ini terlalu sibuk Pak. Artinya tidak bisa membagi waktu. Oh, terlalu sibuk Iya. sehingga tidak bisa membagi Iya, waktu. apalagi untuk minggu pertama ini kegiatan pembelajaran itu saya belum mempersiapkan segalanya ini Pak. Dengan kesibukan-kesibukan itu akhirnya membuat saya itu kedodoran Pak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baik, dari kegiatan perbincangan hari ini, apa sih yang Pak San harapkan nantinya setelah kita selesai dari kegiatan coaching ini? Kalau harapan Pak ya, ya kepengen saya itu menemukan sebuah saran atau solusi, ya setidaknya untuk saya sendiri bisa membagi waktu, akhirnya kegiatan yang lainnya bisa juga dilaksanakan, yang tadinya terlambat bisa menjadi terlaksana. Itu harapan saya Pak. Ya,
harapannya nanti masalah seperti itu bisa Iya, diselesaikan. iya. Semoga aja bisa Pak. Iya. Sebetulnya masalah itu kan pasti setiap manusia pernah menghadapi ya. Iya, iya Pak. Tapi masalah Pak Iksan ini perlu kita omongkan. Iya. Kalau tidak kita bicarakan, Iya. mungkin tidak enak ya. Makanya Kita saya sendiri. seneng Pak itu. Wah, Iya. ini Pak Joko ngajak saya coaching lah. Alhamdulillah ini ada momen ini Pak. Bisa diceritakan Pak Iksan? Jadi Lebih detailnya gini, cerita. saya itu kemarin mulai bulan Maret itu Pak, ini sudah persiapan PPDB. Kebetulan Pak, mohon maaf, saya diberi amanah tambahan tugas diperpanjang untuk periode 2024-2025 menjadi Wakasek Kesiswaan. Ya. Kalau kemarin, tahun kemarin saya bisa membagi waktu karena tuntutan kepala sekolah itu tidak begitu banyak. Nah sekarang karena tuntutan banyak, otomatis saya akan meningkatkan program kerja. Nah ketika sudah saya meningkatkan program kerja, waduh kegiatannya banyak sekali gitu loh Pak. Iya, jadi saya ke sekolah itu yang sudah ada di sekolah itu sudah siap di meja saya. Aduh, mana yang mau saya lakukan dulu ini gitu Pak. Akhirnya stres Pak gitu loh. Gitu ya. Iya, belum lagi tuntutan di rumah saya. Jadi kalau berangkat pagi pulangnya sampai malam. Dan itu pun kadang saya masih membawa kerjaan ke rumah Pak. Iya. Jadi akhirnya nggak menikmati sekali gitu. Jadi saya mikir-mikir, wah ini saya itu terlalu sibuk ini atau bagaimana kok nggak bisa membagi waktu. Harusnya selesai semua, malah nggak selesai semua Iya, gitu loh Pak. itu. Aduh. Akhirnya target-target nggak terpenuhi Pak Joko gitu loh. Jadi Pak Iksan ini menjadi wakil kepala sekolah ya, Iya. dengan ditambahi Target yang seperti baru, itu, sehingga ya. sulit untuk Begitu Pak. menyelesaikan Iya. pekerjaan itu. Iya. Terus apa yang dirasakan Pak Iksan? Untuk saat ini saya kalau dibilang anak sekarang itu galau Pak. Galau. Susah Pak karena iya. yang harusnya bisa tercapai 100% hanya separuh-separuh semuanya gitu. Gitu. Jadi ya kadang saya kok sepertinya mengecewakan apa gimana gitu loh Pak. Ini penyesalan saya itu. Mana ini apa bisa selesai? Makanya saya berharap sekali gitu loh Pak. Iya. Berarti di sini ada titik ketidaknyamanan. Betul Pak, saya kurang nyaman sekali Pak. Betul. Terus menurut Pak Iksan ini ya, kondisi yang ideal yang bagaimana yang Iya. Kalau saya pribadi menilai Pak, yang ideal itu kalau menjadi Wakasek ya jelas program kerja itu satu persatu harus terlaksana 100% dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur Pak. Itu kalau menurut saya. Akhirnya dengan konsep-konsep seperti itu maka seorang top manager di bagian wakil kepala sekolah itu ya harusnya bisa membagi waktu dengan baik dengan cara ya memprioritaskan mungkin seperti itu. Itu top manager iya itu dia bisa memprioritaskan. iya. Oke, dari cerita Pak Iksan tadi, apa sih yang menjadi akar permasalahan dari cerita yang disampaikan Pak Iksan? Kalau saya berpikir mungkin kalau saya pribadi Pak ya berasal dari saya sendiri aja, mungkin nggak bisa bagi waktu karena banyak hal yang diinginkan untuk segera tercapai akhirnya malah nggak tercapai. Dari diri saya sendiri mungkin Pak nggak bisa bagi waktu. Oke, jadi langkah berikutnya apa Pak Iksan untuk mengatasi dari waktu-waktu yang tidak bisa terbagi dari padatnya pekerjaan Pak Iksan? Mungkin kurangnya saya ini karena nggak bisa membagi waktu itu saya belum bisa memprioritaskan Pak mana yang lebih dulu. Kayaknya seperti itu karena menurut saya itu kan penting semua. Ya mungkin kalau menurut saya nanti coba akan saya pilah-pilah dulu Pak. Ya, dipilah-pilah dulu mana skala prioritas dan mana yang bisa dibagikan jobnya kepada teman-teman yang lain untuk memaksimalkan teman-teman yang ada di dalam Pokja Kesiswaan. Mungkin di situ saya Pak akan saya coba di sana Memilah-milih. iya memilih terus memberikan pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan teman. Jadi pembagian job kepada teman-teman di Pokja kami mungkin itu Pak, mungkin menurut saya itu yang lebih baik saat ini. Oke, kapan nih rencana itu akan dilaksanakan Pak Iksan? Ini Pak Mulai kapan?
mulai Saya- besok atau iya, tahun iya. ajaran depan? Kalau saya coba ini Pak ya, mohon bimbingannya nanti Pak ya. Kalau menurut saya ini bisa saya coba mulai hari Senin besok Pak, karena Senin besok mulai ada kegiatan persiapan MOPA. MOPA itu musyawarah pramuka, masa orientasi pramuka, di mana itu kegiatannya siswa baru. Nah ini akan coba saya berikan kepercayaan kepada teman-teman saya yang di bawah untuk menjadi ketua pelaksana. Jadi bukan saya lagi ketua Iya, pelaksananya. iya, iya. Saya coba itu dulu Pak nanti Pak. Jadi langkah pertama mungkin memberikan kepercayaan. Ya, seminggu ini ya. Seminggu ini. Seminggu ini. Adakah manfaatnya jika rencana ini terlaksana Pak San? Wah, yang jelas kalau saya merasa itu menjadi lebih ringan buat saya dan saya bisa menjadi pengontrol nanti buat teman-teman Pak. Manfaatnya nanti ya jelas target itu akan bisa tercapai dengan baik ketika sudah dibagikan ke teman-teman. Kemudian karena rencana itu sudah tersusun dan Oke. segera dilaksanakan, apa komitmen dari Pak San? Saya itu akan berusaha untuk konsisten Pak. Konsisten ya, oke. Untuk saat ini akan saya usahakan diri saya untuk konsisten menjalankan strategi-strategi ini. Harapannya ya demi murid lah Pak. Semuanya kalau tidak demi murid mungkin saya tidak akan bisa berpikir seperti ini, ketemu dengan Pak Joko, dengan Bu Hesti, jadi begitu. Saya akan mencoba untuk konsisten selama 1 tahun ini Pak. Itu komitmen saya. Harus konsisten memang Iya, ya, Pak, agar betul. berjalan mulus. Iya betul Pak. Kemudian siapa saja yang bisa memotivasi Pak San nanti mendukung lah Ya, siap. selain rekan kerjanya Pak San? Sebentar Pak, saya pikir dulu Pak ya. Iya. Jelas saya termotivasi dari anak-anak dulu Pak, dari murid dulu Pak. Yang kedua, saya akan termotivasi dari keluarga kecil saya di rumah. Itu. Mungkin kalau di lingkungan sekolah, saya melihat kinerja teman-teman yang begitu loyalnya dengan sekolah, itu akan menjadi motivasi sendiri untuk saya untuk terus bergerak bagaimana untuk memanajemen semua kegiatan tersebut dengan baik. Itu motivasi saya. Dan yang terakhir mungkin ya karena saya bawaan dari kepala sekolah, ya jelas kepala sekolah juga salah satu motivasi di sekolah yang menjadi hal yang penting buat saya. Baik, Pak San. Jadi dari serangkaian rencana yang akan Pak San susun dan akan diimplementasikan, Iya. nanti harapannya semoga berjalan dengan lancar Amin. sesuai harapan. Ya, begitu, Pak San. amin, iya Pak. Nah, Siap. nanti setelah ini saya ingin tahu Pak San, sejauh mana keberhasilan Pak San itu melaksanakan rencana yang sudah disusun tadi. Siap, Ya. siap. Jadi nanti kalau ada waktu luang kita berbincang-bincang lagi lah. Pak Siap San, Pak, ya. siap, siap. Ya. Tentunya yang program terbaru ini dulu mungkin, Pak, Iya, ya. betul. Siap. Mungkin ada lagi yang disampaikan Pak San? Mungkin saya setelah di coaching ini lega Pak, bisa curhat Pak. Saya jujur aja sulit mau ngomong ke siapa ini ya. Kebetulan Pak Joko ini ngajak coaching sama saya. Ini bisa saya ajak untuk membahas masalah saya ini. Saya lega dan saya ucapkan terima kasih Pak Joko sudah diberi kesempatan seperti ini. Luar biasa Pak Joko. Oke, jadi ada lagi yang disampaikan ya Pak San? Alhamdulillah lega Pak. Ampun. Terima kasih sudah Oke, siap. meluangkan waktu. Oke. Tentunya kita bisa berbincang-bincang santai, Oke. tapi serius Siap, ya. siap, siap. Oke, Terima kasih, Pak Joko. Oke, sampai bertemu lagi ya. Siap. Monggo Bu. Iya, terima kasih Pak. Bagaimana perasaannya setelah coaching tadi Pak Joko? Perasaan saya awalnya berdebar-debar. Gitu kan? Iya, ternyata Ternyata? tugas atau permasalahan dari Pak San ini bervariasi dan sangat banyak sekali. Sangat banyak ya. Iya. Pak Joko kesulitan apa tidak menemukan kata kuncinya? Ya, mungkin ada beberapa sih Iya. yang tidak saya temukan kata kuncinya. Tapi itu hanya minoritas saja. Banyak kan sudah saya temukan kata kuncinya. Ya. Menurut Bapak, apakah kompetensi yang ingin dicapai tadi sudah terpenuhi? Mendengar dengan aktif. Iya, mendengar dengan Saya aktif. coba untuk mendengar secara sangat aktif sekali Iya, tadi. iya, Bu. sangat aktif ya. Sangat aktif Iya, sekali. saya juga merasakan seperti itu. Oh, iya. Ya, tadi di awal itu menurut Bapak sebelum kita melakukan coaching ini nilainya Bapak itu berapa skalanya? 1 dari 10? Kalau
sebelumnya Sebelumnya 5 kayaknya. 5. Nah, setelah melakukan coaching barusan bagaimana? Apakah ada peningkatan atau bagaimana menurut Bapak Joko? Ada peningkatan kayaknya Bu, Oh, ya. alhamdulillah. Kalau awalnya 5, ya, sekarang yang berapa? tadi itu aku sekarang itu 8 lah. Menurut Pak Joko 8. Ya, menurut saya 8. Kalau menurut saya itu sudah 9. Oh 9 Bu ya? Oh iya. Alhamdulillah. Ini ya Pak Joko, tadi saya ketika Bapak melakukan coaching dengan Pak San, saya juga memberikan catatan di sini ya. Coba saya bacakan ya. Obrolannya tadi sudah berjalan dengan baik ya. Terus Pak Joko juga hadir penuh, sangat fokus dan menyimak apa yang dikatakan Pak San. Terus lagi sesuai dengan alur rasa ya. Jadi tadi Pak Joko menemukan kata kuncinya, meski agak bulat tadi ya, agak dari kayak gimana gitu ya, tapi akhirnya Pak Joko menemukannya ya gitu ya. Terus juga yang saya garis bawahi tadi, Pak Joko juga mampu merasakan apa yang dirasakan Pak San gitu. Iya. Seperti itu kayaknya. Larut ya. Larut, dalam cerita ya. Pak San, Jadi- ya. Jadi sesuai ya, maksudnya tadi kan peningkatan yang ingin dicapai itu tentang mendengar secara aktif, dan menurut saya itu sudah sesuai. Pak Joko mendengarkan secara aktif dan sesuai dengan alur tirta dan alur rasa. Nah, untuk berikutnya ya, untuk kedepannya Pak Joko tadi kan meningkatkan mendengarkan yang aktif, Ya. mendengar yang aktif. Nah, untuk kedepannya Pak Joko ingin meningkatkan kompetensi di bagian mana? Ya itu deh. Buat pertanyaan yang berbobot. Oh iya, setuju sekali. Membuat pertanyaan yang berbobot. Kayaknya itu memang kompetensi yang harus kita miliki sebagai coach ya. Karena nanti ada rencana lagi dengan Pak San hasil dari evaluasi tadi itu. Iya. Yang saya harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oh ya. Seperti itu. Bentar. Tadi indikatornya, indikator dari Pak Joko bisa mendengarkan dengan aktif itu tadi apa? Indikatornya? Bisa menggali potensinya Pak San. Oh iya, Gitu. baik. Sehingga Pak San sendiri yang bisa menentukan atau menemukan solusinya. Oh iya. Tapi saya rasakan tadi Pak San sudah menemukan Sudah solusinya. menemukan ya. Iya. Terus beliaunya itu lega gitu Lega, ya kayaknya iya. ya. Oh jadi ini ternyata Iya, gitu ya. betul. Baik, apakah ada tambahan lagi mungkin Pak Sudah Joko? sementara itu saja. Sudah. Baik, terima kasih ya Pak Joko sudah mempercayakan saya sebagai supervisor bagi coachingnya Pak Joko ya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.